Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis kadar abu, yaitu menganalisis kandungan abu secara gravimetri pada bahan dan produk hasil pertanian. Sebelumnya, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Berikut adalah peta konsepnya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kandungan abu pada bahan dan produk hasil pertanian. Akan mengetahui peran abu dalam bahan dan produk hasil pertanian itu apa sih? Selanjutnya, metode pengujian kandungan abu. Bagaimana prinsipnya? Metode analisis secara langsung, secara kering, metode analisis secara tidak langsung, cara basah, bagaimana? Nah, alat dan bahan pengujian kandungan abu atau kadar abu. Fungsi alat dan bahan pengujiannya, penyajian hasil analisis kandungan abu, penilaian kandungan abu dalam bahan pangan. Nah, untuk kalian mengetahui semuanya, disimak ya penjelasan ibu baik-baik. Oke, sebelumnya kalian pernah nonton iklan di televisi atau mendengar di radio dan di beberapa elektronik lainnya? Mungkin suka mendengar ya kayak susu mengandung kalsium yang tinggi. Apa sih kalsium itu? Nah, kalsium adalah salah satu mineral yang tinggi di dalam susu. Tapi susu tidak hanya mengandung mineral kalsium saja, ada banyak mineral lainnya seperti fosfor, magnesium, besi, dan masih banyak lagi. Lalu tidak hanya susu saja, tapi bahan pangan lainnya juga memiliki kandungan mineral yang tinggi. Apa sih contohnya? Telur, kacang almond, ikan salmon, ikan tuna, pisang, sayur sawi, bayam, dan lain sebagainya. Memangnya mineral itu apa sih? Nah, mineral itu yaitu salah satu yang diperlukan dalam tubuh ya. Manfaatnya bisa buat tulang, gigi, memelihara kekuatan tulang dan gigi, serta menjaga organ-organ lainnya gitu ya, agar tidak terjadi kerusakan. Nah, kadar mineral ini untuk di bahan pangan jumlahnya bervariasi. Lalu bagaimana sih caranya kita mengetahui adanya kadar mineral di dalam bahan pangan? Nah, ini ada pengujian yang harus dilakukan. Biasanya menggunakan proses pembakaran pada suhu tinggi yaitu 500-650 derajat Celcius. Sangat tinggi ya, dengan lama 2-8 jam. Nah, proses pembakaran ini dilakukan hingga bahan pangan itu menjadi abu. Nah, kita akan bahas. Abu. Abu itu apa sih? Abu itu adalah residu dari hasil pembakaran zat organik suatu bahan. Ya, pembakaran zat organik suatu bahan. Nah, kandungan abu dalam bahan pangan itu dapat digunakan untuk menganalisis total mineral pada bahan dan produk pangan. Jadi, jika kita mau mengetahui kandungan mineral dalam produk pangan, kita bisa mengabukannya. Penentuan kadar abu itu selalu terkait dengan mineral suatu bahan pangan. Kenapa ya? Nah, karena mineral merupakan komponen anorganik yang apabila dilakukan pembakaran, tidak akan terbakar seperti bahan organik. Sehingga yang tersisa itu disebutnya abu atau kandungan mineralnya. Tuh ya, kan kalau zat organik kalau nanti dipanaskan ya sampai suhu tinggi 500 atau 600 derajat Celcius, dia akan menguap ya atau terbakar. Sedangkan zat organik itu tidak akan, dia akan tahan. Zat anorganik. Nah, salah satu zat anorganik itu adalah mineral gitu. Jadi kalau kita menghitung jumlah mineral dilihat dari zat organik yang tersisa atau abu yang tersisa pada saat proses pembakaran. Begitu ya. Nah, setiap bahan pangan itu memiliki komposisi
sebanyak 96% yang terdiri dari bahan organik, air, dan sisanya itu merupakan unsur dalam mineral. Tuh, ya. Nah, fungsi mineral dalam tubuh itu banyak. Sebelumnya saya sudah sebutkan ya. Jadi ada menjaga kesehatan gigi dan tulang, membantu pembentukan sel darah merah, membantu mengaktifasi reaksi enzim. Nah, ini merupakan fungsi dari mineral. Manusia itu membutuhkan mineral dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Lalu di sini ada macam-macam mineral. Ada 2, mineral makro dan mineral mikro. Nah, mineral makro itu dibutuhkan dalam tubuh manusia lebih besar, yaitu lebih dari 100 mg per hari. Jenisnya ada kalsium, kalium, natrium, fosfor, sulfur, magnesium, dan juga ada klorida. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, anak-anak. Di sini Ibu akan membahas mengenai kalsium terlebih dahulu. Kalsium merupakan jenis mineral makro karena jumlahnya tergolong paling banyak dibutuhkan dalam tubuh. Kenapa? Karena kalsium ini terdapat pada jaringan keras seperti gigi dan tulang. Kalsium itu berperan penting pada proses penggumpalan darah untuk mengatur permeabilitas membran sel dan juga mengatur kontraksi otot. Kalsium sangat berperan dalam masa pertumbuhan. Kalsium berperan dalam pada masa pertumbuhannya itu ya tadi membentuk tulang dan gigi manusia. Ya. Kalsium ini bisa diperoleh dari susu karena tadi tinggi kalsium. Selanjutnya juga dari kacang-kacangan, telur, dan beberapa jenis ikan laut. Seperti apa sih ikan lautnya? Ada udang, kerang, dan kepiting. Gitu ya. Selanjutnya kalium. Kalium ini terdapat di dalam sel dan cairan intraseluler. Kalium banyak ditemukan dalam bahan makanan yang masih segar, seperti buah dan sayuran. Fungsinya untuk apa sih kalium? Menjaga keseimbangan asam dan basa dan cairan elektrolit ya. Jumlah kalium di dalam tubuh itu harus dalam keadaan seimbang. Kalau misalnya berlebihan, itu dapat menyebabkan gagal jantung dan gangguan fungsi ginjal. Kalau kekurangan, itu bisa kehilangan nafsu makan, sehingga nanti tubuh kita menjadi lesu dan lemah, sulit buang air besar, atau konstipasi dan mudah menggigau. Dalam proses penyerapan dalam tubuh, kalium itu tergolong dalam jenis mineral yang mudah diserap ya. Sekitar 90% yang dicerna akan diserap di dalam usus kecil manusia. Nah, kalau misalnya manusia mengalami kelebihan jumlah kalium, nanti dikeluarkannya melalui urin dan juga keringat, gitu. Selanjutnya ada natrium. Natrium itu memiliki peran sebagai kation utama dalam cairan ekstraseluler, 35-40% yang berada di dalam tubuh. Tadi kalau kalium itu cairan intraseluler. Kalau natrium ini ekstraseluler. Oke. Nah, natrium itu banyak terkandung di dalam cairan empedu dan pankreas ya. Natrium itu sumber utamanya dari garam dapur, karena garam dapur itu adalah natrium klorida NaCl ya. Pada tubuh manusia, natrium itu berperan dalam mengabsorpsi glukosa, kontraksi otot, menjaga keseimbangan asam dan basa, dan alat angkut zat gizi lainnya. Selain garam, natrium bisa diperoleh dari daging, susu, telur, ikan, dan jenis bahan pangan yang berasal dari laut. Selain itu, kalium ini juga bisa dapatkan dari bahan tambahan makanan atau bumbu masakan seperti MSG,
kecap atau yang mengalami proses pengawetan dengan garam dapur, ya, itu pasti memiliki natrium yang tinggi. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor itu adalah golongan mineral makro yang juga dibutuhkan dalam tubuh. Dibutuhkannya sebanyak 1% dari jumlah berat tubuh manusia tersebut. Fosfor ini sangat dibutuhkan dalam membentuk tulang dan gigi juga, serta menyimpan dan mengeluarkan energi dalam bentuk ATP namanya ya. Sebagian besar bahan pangan mengandung protein merupakan sumber fosfor yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti apa sih? Daging ayam, telur, ikan, susu, serta kacang-kacangan dan serealia itu mengandung fosfor yang tinggi. Nah, selanjutnya sulfur. Sulfur itu terdapat di dalam asam amino ya, di mana asam amino itu mengikat sulfur yang digunakan untuk mensintesis zat penting dan mereaksikan oksidasi dan reduksi. Sulfur itu terdapat di dalam tiamin, biotin, dan hormon insulin yang memiliki peran itu detoksifikasi. Ya, bagian tubuh manusia memerlukan sulfur itu seperti tulang rawan, kuku, rambut, dan kulit, karena bagian tersebut memiliki jaringan ikat yang kaku, sifatnya kaku ya. Bahan pangan yang memiliki kandungan protein untuk memenuhi sulfur itu ada telur, ikan, daging sapi. Selanjutnya magnesium. Magnesium merupakan jenis mineral makro dengan jumlah kation terbanyak dalam cairan intraseluler. Dalam tubuh manusia, magnesium itu terdapat dalam jaringan lemak seperti otot, hati, tulang, ya. Kebutuhan magnesium ini dalam tubuh manusia dapat dipenuhi dengan kita mengonsumsi kacang-kacangan ya, sayuran hijau, coklat, dan serealia. Bahan pangan dari hewaninya bisa daging, susu, dan hasil olahannya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan magnesium. Pada sayuran hijau, magnesium memiliki peran seperti zat besi, yaitu mengikat hemoglobin dalam darah manusia ya, yang berperan untuk proses metabolisme. Jumlahnya itu biasanya 20-25 gram yang dibutuhkan manusia. Apabila kekurangan magnesium, maka nanti akan menimbulkan gejala seperti tidak teraturnya denyut jantung, lemah pada bagian otot, kejang pada kaki dan tangan, menjadi sering gemetar, dan gangguan tidur, ya seperti kesulitan tidur. Nah, ini kondisi kekurangan magnesium itu nanti disebutnya hipomagnesema, gitu. Selanjutnya klorida. Klorida ini merupakan anion dan cairan ekstraseluler yang terdapat pada cairan di dalam otak dan sumsum tulang belakang, ya, lambung dan pankreas juga. Klorida ini termasuk garam dapur, ya, bisa didapatkan ini di garam dapur dan beberapa sayuran atau buah. Tadi kan NaCl itu natrium klorida ya. Jadi dapat nanti kalau makan makanan yang mengandung garam berarti dapat mineralnya natrium dan juga klorida. Sebagian anion utama cairan ekstraseluler, ion klorida itu berperan untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolitnya. Nah, ion klorida itu fungsi pentingnya mengatur derajat keasaman lambung dan menjaga keseimbangan asam dan basa tubuh kita, ya. Bersama dengan tadi natrium Na+, ion klorida ini dapat merupakan konsentrasi terbesar yang dapat keluar melalui keringat, gitu. Itu mineral makro, ya. Ada 7. Nah, selanjutnya mineral mikro. Mineral mikro ini dibutuhkan dalam tubuh manusia lebih sedikit, kurang lebih 100 mg per hari. Jenisnya itu ada besi, zinc, dan iodin, ya. Besi itu Fe, nama lahirnya. Nah, besi ini berperan penting dalam memproduksi hemoglobin
yang gunanya sebagai alat transportasi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Besi berperan untuk menghilangkan kelelahan, melindungi kekebalan tubuh, dan mencegah anemia. Apabila tubuh mengalami kekurangan besi, maka akan dapat menyebabkan anemia. Ya, sumber bahan pangan yang mengandung besi itu ada sayurannya bayam, brokoli, lalu ada daging merah, hati, kacang hijau, kacang almond, dan kedelai. Nah, jadi kita memerlukan zat besi agar tidak anemia, ya. Selanjutnya ada seng atau Zn. Seng ini terdapat di bagian tulang dengan jumlah yang lebih banyak dari jumlah seng di dalam hati. Seng diperlukan untuk aktivitas enzim yang digunakan dalam proses metabolisme karbohidrat dan energi, serta untuk mensintesis protein, asam nukleat, mentransfer CO2, dan reaksi-reaksi lainnya. Peranan seng ini dalam mensintesis protein dan mereplikasi sel pada proses metabolisme kulit dan jaringan pengikat. Ya, bahan yang mengandung seng itu diantaranya bisa didapatkan di daging merah, hati sapi, tiram, jamur, alpukat, dan kuning telur. Nah, selanjutnya, iodium. Iodium itu berfungsi dalam pembentukan tiroksin, hormon kelenjar tiroid. Hormon tiroid ini berfungsi mengatur suhu tubuh, proses metabolisme dasar, reproduksi, pertumbuhan, dan juga dapat membentuk sel darah merah. Sumber iodium itu terbesarnya pada garam iodium. Ya, selain itu bisa didapatkan di telur, daging merah, bahan hasil perikanan dari laut seperti rumput laut, ikan, udang. Iodium itu harus seimbang jumlahnya. Apabila mengalami kelebihan, nanti kita akan gondok. Mungkin tahu ya penyakit gondok. Selanjutnya, kalau misalnya begitu pula kekurangan, ada sesuatu yang menghambat proses pertumbuhan tubuh. Begitu. Nah, jadi itu macam-macam mineral makro dan mikro. Bagaimana kalau mineral itu fungsinya sangat kuat sekali untuk tubuh kita ya. Jadi bukan hanya karbohidrat, protein, vitamin, tapi kita juga butuh mineral di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada prinsip pengujian kadar abu. Nah, dalam menganalisis kadar mineral ini pada bahan pangan, bahan yang akan digunakan harus dilakukan pengecilan ukuran atau didestruksi terlebih dahulu. Ya, kandungan abu itu pada bahan pangan bisa dilakukan pengujian menggunakan 2 metode. Ada metode pengabuan langsung atau disebut dry aging, dan pengabuan tidak langsung atau disebut wet digestion. Ya, kadar abu suatu bahan itu bisa ditetapkan secara gravimetrik namanya. Jumlah mineral yang terkandung dalam bahan ditentukan dengan proses pengabuan. Penentuan kadar abu ini merupakan cara pendugaan kandungan mineral bahan pangan secara kasar, di mana tadi zat organik akan terbakar dan sisanya zat anorganik. Nah, zat anorganik itu adalah mineral, ya. Proses pengabuan dilakukan secara langsung dengan mengabukan bahan pangan pada suhu tinggi, di antaranya 500 sampai 600 derajat Celcius selama 2 sampai 8 jam. Dari proses itu nanti yang tertinggal hanya abunya saja. Nah, itu prinsip pengujian kadar abu. Nah, metode pengujian kadar abu ini terbagi menjadi 2. Ada metode pengabuan secara langsung, disebutnya cara kering, dan metode pengabuan secara tidak langsung atau bisa disebut cara basah. Nah, metode pengabuan secara langsung atau kering ini biasanya dengan mengoksidasi bahan-bahan organik pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius. Nanti zat-zat yang masih tertinggalnya ditimbang. Nah, itulah untuk menentukan kadar abu total gitu, ya. Nah, selanjutnya itu pengabuan secara kering ini karena suhunya tinggi biasanya menyebabkan beberapa unsur di dalamnya gitu ya, di dalam mineral menjadi tidak larut atau menguap,
Salah satunya kalium, natrium, sulfur, kalsium, dan klor. Nah, pengabuan secara kering ini dilakukan 2 tahap. Ada 2 tahapnya. Yang pertama itu pemanasan dulu pada suhu 300 derajat Celcius. Penggunaan suhu tersebut ini, kenapa sih harus dipanaskan dulu 300 derajat Celcius? Ini agar kandungan bahan yang memiliki sifat volatil dan berlemak hingga kandungan asam hilang, tetap terlindungi di dalam bahan, ya. Selanjutnya pemanasan pada tahap awal ini dilakukan agar sampai dengan pemanasannya atau asapnya itu habis gitu. Yang kedua, dilakukan pemanasan dengan suhu bertahap sampai 600 derajat Celcius. Nah, pemanasan ini proses pengabuannya itu tidak tiba-tiba. Kenapa? Karena harus memiliki karena krus atau cawannya itu memiliki sifat mudah pecah, ya, terjadi apabila kenaikan suhunya itu secara tiba-tiba gitu. Setelah pengabuan selesai, nanti cawannya itu didinginkan selama 1 hari dalam tanur atau muffle. Nah, krus porselin ini nanti yang telah didinginkan dalam tanur dimasukkan ke dalam oven. Lalu dimasukkan ke dalam oven itu gunanya untuk mengeringkan air yang mungkin ada selama abu didinginkan di dalam tanur. Ya, krus ini dimasukkan ke dalam desikator yang dilengkapi silika gel karena fungsinya silika gel itu untuk menyerap air, ya, yang terdapat di dalam abu dan krus. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam metode pengabuan secara kering ini, yaitu suhu pengabuan yang tidak terlalu tinggi tadi agar tidak kehilangan beberapa komponen secara mekanis, ya. Nah, pengabuan secara langsung atau cara kering ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu pengabuannya secara langsung dapat digunakan menentukan kadar abu total produk, ya, menganalisis abu yang larut dan tidak larut dalam air serta yang tidak larut dalam asam, jadi bisa total. Biaya pengujian yang lebih murah dibandingkan dengan metode pengabuan secara tidak langsung dan tidak menggunakan reagen yang berbahaya sehingga tidak menimbulkan resiko bahaya. Kelemahannya apa? Waktu yang dibutuhkannya terlalu lama, tadi 2-8 jam. Suhunya tinggi, ya, 500-600 derajat Celcius. Adanya kehilangan air yang tinggi diakibatkan suhu pengabuannya tinggi. Selanjutnya metode yang kedua, yaitu secara tidak langsung atau cara basah. Nah, ini tuh menggunakan beberapa senyawa yang ditambahkan. Senyawanya itu bisa asam sulfat, asam nitrat, alkohol, atau gliserol, ya. Waktu pengujiannya ini lebih cepat dari yang tadi. Selanjutnya jumlah sampelnya juga lebih sedikit, tapi karena menggunakan reagen kimia sehingga berbahaya gitu, ya, dalam pemakaiannya. Di sini ada prinsip pengabuan basah itu sebelum proses pengabuan berlangsung, bahannya yang terdapat di dalam krus ini ditambahkan beberapa reagen kimia. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada asam sulfat, asam nitrat, alkohol, atau gliserol. Nah, asam sulfat ini merupakan bahan yang dapat mengoksidasi zat lain dengan kuat. Dalam pengabuan, senyawa kimia ini dapat mempercepat terjadinya oksidasi. Namun, proses pengabuan tetap membutuhkan waktu yang lama meskipun bahan telah ditambahkan asam sulfat. Kalau ditambahin asam sulfat, ya. Asam sulfat dan potasium sulfat, campuran kedua ini digunakan untuk mempercepat proses dekomposisi sampel. Ya, proses pengabuan dengan menggunakan potasium sulfat ini menjadikan suhu pengabuan tinggi karena senyawa ini itu dapat menaikkan titik didih asam sulfat. Dan waktu yang dibutuhkan relatif singkat karena suhunya tinggi, ya, agak tinggi gitu. Yang kedua, H2SO4 dan HNO3. Dua jenis asam ini sebagai oksidator yang kuat. Menambahkan kedua asam ini dapat menurunkan suhu, yaitu 350 derajat Celcius.
komponen yang tergantung mudah menguap pada suhu tinggi dapat dipertahankan di dalam abu kalau kita menggunakan reagen ini. Selanjutnya asam perklorat dan asam nitrat. Penggunaan kedua asam ini sulit mengalami oksidasi. Ya, asam perklorat itu pengolid yang sangat baik dan mempercepat jadi untuk bahan yang sulit teroksidasi ya. Karena asam perklorat ini pengoksidasi yang sangat baik. Dia bisa mempercepat proses pembakaran. Memiliki sifat yang mudah meledak, tapi jadi harus hati-hati menggunakannya. Nah, untuk yang ditambahkannya bagaimana gitu ya. Apabila menggunakan campuran asam sulfat dan potasium sulfat dapat meningkatkan suhu pembakaran. Hal ini jadi bisa menaikkan titik didih. Mungkin kalau mau menaikkan titik didih agar lebih cepat gitu, relatif singkat, bisa menggunakan asam sulfat dan potasium sulfat. Proses pengabuan dengan mencampur oksidasi yang kuat, contohnya tadi asam nitrat dan sulfat, ini proses pengabuannya menurunkan suhu ya. Menurunkan suhu, maka itu nanti bisa mempertahankan komponen yang mudah menguap di suhu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ada bahan yang bisa menguap, mineral yang menguap di dalam suhu tinggi, kita coba pakai proses pengabuan mencampur oksidator yang kuat. Selanjutnya bahan yang sulit mengalami oksidasi bisa menggunakan asam klorat dan asam nitrat pada proses pengabuannya. Pengabuan secara tidak langsung ini atau cara basah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu proses pengabuannya lebih cepat. Terus penggunaan suhunya bisa lebih rendah dari 350 derajat Celcius. Kehilangan air selama proses pengabuan juga lebih rendah. Kelemahannya apa? Jenis logam beracun, ya, menggunakan reagen yang berbahaya. Perlu adanya tahap koreksi terhadap reagen yang digunakan. Karena ini bisa jadi mempengaruhi ya nanti reagennya. Selanjutnya bahan dan alat analisis kadar abu. Nah, ada beberapa bahan dan alat yang dibutuhkan. Alatnya dulu ya. Nah, alatnya itu ada cawan pengabuan. Ya, cawan pengabuan ini adalah nanti yang digunakan untuk menampung bahan. Biasanya terbuat dari logam yang tebal. Nanti cawan ini harus awet ya, karena biasanya melakukannya secara berulang kan pemanasannya, dan di suhu yang tinggi juga itu. Bentuknya ini kecil, kalian bisa searching nanti namanya cawan porselen ya. Selanjutnya neraca analitik itu untuk mengukur, nanti untuk menimbang abu yang tertinggal. Nah, biasanya memiliki ketelitiannya harus konstan, seperti kadar air, yaitu 0,1 mg atau 0,0001 gram ya. Selanjutnya penjepit krus atau krus tang namanya. Nah, ini itu digunakan untuk memindahkan cawan pengabuan ke neraca analitik atau ke desikator ya. Karena kan si cawannya panas, jadi kita membutuhkan alat lain untuk bisa mengangkat atau memindahkan si cawan tersebut ke tempat lain. Selanjutnya desikator ini adalah untuk menyerap air ya, untuk terserap, jadi kita tahu kadar airnya tidak masuk ke dalam bahan, bisa diserap oleh desikator ini. Selanjutnya tanur. Nah, ini untuk digunakan untuk pemanasan. Suhu pemanasan mencapai 1000 derajat Celcius, sangat tinggi. Menggunakan suhu pengabuan tinggi ini bisa mempersingkat proses pengabuan sebenarnya ya. Tapi tadi pasti ada bahan volatil lain yang ikut menguap. Selanjutnya mortal dan martil. Ini untuk mengecilkan bahan yang akan kita abukan ya. Jadi bisa dikecilkan atau dihaluskan dengan mortal dan martil. Selanjutnya ada asam-asam
nitrat, asam sulfat, yang alkohol, HClO4 itu sudah diberitahukan fungsi-fungsinya sebelumnya, merupakan reagen atau senyawa untuk proses pengabuan ya, dengan metode secara tidak langsung. Selanjutnya pelaksanaan analisis kadar abu itu biasanya kita menyiapkan contohnya terlebih dahulu. Penyiapan contohnya ini nanti setelah itu penyiapan bahan maksudnya ya, yang akan diabukan. Setelah itu diarangkan dulu di atas api. Nanti pengarangan ini bisa nggak langsung ke tanur atau muffle, tapi menggunakan hot plate atau api bunsen. Contohnya itu kalau untuk basah dan cairan itu dikeringkan dalam oven dulu. Nanti kadar airnya tinggi, yang tinggi dilakukan pengeringan kan. Setelah itu baru ke tahap selanjutnya untuk pengabuan. Nah, contoh yang bersifat mudah menguap atau berlemak, maka proses pengabuan dimulai dengan suhu yang rendah, sehingga kandungan asam dalam bahan itu menguap, baru nanti lama-lama dinaikkan suhunya. Selanjutnya pemilihan cawan. Nah, bahan yang memiliki sifat asam menggunakan cawan yang terbuat dari porselen yang dilapisi silika, ya. Agar apa? Agar tidak terkikis. Kalau untuk bahan yang memiliki sifat basah, bisa terbuat dari platina. Nah, sebelum digunakan untuk pengabuan, cawan ini dikeringkan dulu, biasanya pada suhu 105 derajat Celcius di oven selama 1 jam. Lalu dimasukkan ke desikator. Nanti cawannya ini ditimbang sampai konstan, cawan awal yang kosongnya, baru timbang contoh sebanyaknya 3 gram. Nanti dicatat berat cawan dan contoh yang sebelum diabukan. Nah, selanjutnya kita bisa memilih metode yang mau digunakan. Apakah kita akan menggunakan secara kering atau cara basah. Kalau menggunakan cara kering, kita bisa menyesuaikan suhu dengan jenis bahannya ya. Contohnya untuk buah-buahan, sayuran, daging, dan olahannya itu menggunakan suhu 525 derajat Celcius di tanurnya. Terus untuk serealia itu 500 derajat, dan untuk biji-bijian makanan ternak lebih tinggi, itu 600 derajat Celcius ya. Selanjutnya, kalau untuk pengujian kadar abu secara basah, kita bisa menggunakan asam nitrat HNO3 yang pekat untuk mendestruksi zat organik pada suhu rendah agar tidak kehilangan mineralnya nanti pada saat penguapan. Ya. Lama pengabuan ini diantaranya 2-8 jam. Nanti ditandainya dengan apa? Dengan cawan porselinnya sudah terdapat sisa abu yang berwarna putih abu-abu. Ya. Nanti untuk yang sudah diabukan dimasukkan dalam oven untuk menurunkan suhunya hingga 105 derajat Celcius. Lalu dimasukkan ke dalam desikator selama 30 menit. Nanti abu yang dikeluarkan ini baru bisa ditimbang. Ya, dilakukan berulang kali hingga mendapatkan angka yang konstan gitu. Nah, selanjutnya gimana sih rumus atau analisis kadar abunya? Nah, ini tuh sama sebenarnya seperti kadar air ya, cuman ini untuk kadar abu. Kadar abu itu rumusnya W2 dikurangi W0 dibagi W1 dikurangi W0 dikali 100%. Nah, itu untuk mengetahui kadar abunya, atau bisa juga bobot abu dibagi bobot contoh dikali 100%. Keterangannya sudah Ibu jelaskan di situ ya, bahwa ada W1 itu berat contoh sebelum diabukan plus cawan, W2 itu berat contoh setelah diabukan plus cawan yang konstan, W0 itu berat cawan konstan. Nah, kalian nanti setiap melakukan penimbangan dicatat W1, W2, W0-nya gitu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan boleh langsung tanyakan ke Ibu ya, secara langsung via chat Japri atau bisa juga di grup WhatsApp dan LMS.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.